Integrasi cairan obat yang berbeda dapat menyebabkan ledakan jika terjadi secara tidak sengaja, dan Qin Yichen bahkan tidak menggunakan tungku pil kali ini, yang menyebabkan Dong Yu dan 102 sedikit khawatir. Mata Qin Yichen juga berangsur-angsur berkumpul. Sudah waktunya juga konsep majemuk dan muncul di hadapan orang-orang. Lihat itu. Di bawah kendali Qin Yichen, dua kelompok cairan obat yang berbeda bertabrakan, dan kemudian dengan cepat berpisah di bawah kendalinya yang tepat. Jadi pukul 3 kali. Dengan setiap tumbukan, Qin Yichen akan menggabungkan beberapa cairan obat Frostwit menjadi 2 cairan obat. Meski sepertinya tidak ada perbedaan sama sekali antara kedua cairan medis tersebut, nyatanya sudah cukup berbeda. Dong Yu bahkan menyadari dengan jelas bahwa dua kelompok cairan obat yang bereaksi keras selama tabrakan pertama ternyata banyak mereda ketika mereka mengenai yang ketiga. Tentu saja, ini gerakan lambat, dan Qin Yichen hanya ingin memperjelasnya. Selanjutnya, Qin Yichen mengendalikan semua cairan rumput Blight, menutupi 2 cairan. Di bawah penutup cairan medis Frostwit, 2 massa cairan medis terus mengenai, dan ini diulangi 2 kali. Koak. Dengan desahan Qin Yichen, 2 kelompok cairan obat terbanting bersama lagi. Kali ini, mereka tidak terpisah lagi, dan sepenuhnya terintegrasi. Seluruh proses, meskipun Qin Yichen melambat, tetapi keseluruhan proses, hanya membutuhkan beberapa menit. Ini, melihat cairan obat yang tidak mungkin bagi kedua kelompok untuk menyatu, Dong Yu dan Dualing tertegun lagi. Secara khusus, mulut 100 rot terbuka lebar, tetapi lupa menutup. Mata yang semula besar, menatap bulat, dan pupilnya penuh dengan luar biasa. Dia hampir tidak bisa menggambarkan suasana hatinya saat ini. Dong Yu juga naik turun. Setelah shock, dia tampak sedikit emosional. Dia melihat sesuatu. Tentu saja, tidak seperti 100 roh, dia hanya melihat permukaan. Dari seluruh proses pemurnian Qin Yichen, dia dapat melihat bahwa anak laki-laki di depannya jelas bukan fusi pertama yang berhasil. Tindakan itu sangat mulus. Dong Yu bahkan merasa agak konyol, karena dia seperti sedang memurnikan ramuan biasa. Selain itu, hal utama adalah bahwa kontrol Qin Yichen membuatnya menjadi master pemurnian pil tingkat tinggi yang prestisius tersipu malu. Ningli, apakah kamu sengaja membantu? Dong Yu layak menjadi diaken yang bertanggung jawab atas Nan Hao Dian, yang bertanggung jawab atas sekte luar tanah suci. Segera, dia menjadi tenang dan memikirkan kejadian sebelumnya, jadi dia bertanya pada Qin Yichen. Dari tindakan Qin Yichen, dia dapat melihat bahwa Qin Yichen jelas bukan orang yang gegabah. Bagaimana orang seperti itu bisa membuat kesalahan tingkat rendah dalam meracik pil? Yah, hanya ada satu kebenaran tentang Ningli. Qin Yichen sengaja melakukannya. Saya baru saja mendorong perahu. Nyatanya, selama kakak senior Ning bertahan, dia bisa berhasil dalam beberapa tahun. Qin Yichen tidak sama sekali. Dong Yu melihat ke arah matanya, tapi sedikit berbeda. Tidak sombong atau tidak sabar. Di Qin Yichen, dia tidak melihat kebanggaan yang dimiliki oleh master pemurnian pil muda. Ini sangat jarang. Selain itu, dia juga tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dikatakan Qin Yichen. Berapa tahun? Mudah diucapkan daripada dilakukan. Berapa tahun seorang master pemurnian pil bisa terbuang sia-sia? Terutama master pemurnian pil muda, jika dia menghabiskan beberapa tahun waktu dan energi untuk sesuatu yang hampir mustahil untuk dicapai, maka dia pasti akan tertinggal, dan akhirnya menghabiskan seluruh hidupnya. Contoh seperti itu tidak jarang. Jika dia tidak menyangka, Ningli dan yang lainnya, paling lama beberapa bulan, yang satu itu dianggap jangka panjang. Masalah ini harus dilaporkan. Kemudian, Dong Yu mengambil ramuan yang dibuat oleh Qin Yichen dan bergabung dengan cairan obat, dan pergi dengan tergesa-gesa. Aku tidak mengerti, kalian memiliki sedikit kemampuan. 100 Ling tiba-tiba mengedipkan matanya dan menatap Qin Yichen. Dia juga seorang master pemurnian pil. Namun, yang dia suka lakukan bukanlah memurnikan eliksir, tetapi menyebarkan obat baru dan meningkatkan eliksir saat ini. Setiap kali, jika obat baru dapat digunakan, atau obat mujarab tertentu dapat ditingkatkan sedikit, itu dapat memberinya rasa pencapaian yang belum pernah ada sebelumnya. Itu hanya bermain-main dengan lumpur, tidak ada lagi, tidak layak disebut. Pil Sein kami jelas agak pahit tentangnya. Suruh dia bermain lumpur? Tanda seru. Tanda seru. HMPH. Kalian. 100 Ling tiba-tiba meliriknya, lalu berbalik dengan marah dan keluar. Qin Yichen mengikutinya dengan seringai, dan datang ke aula besar. Jin Jin, kakak senior Jin Jin, di dalam aula besar, sepertinya ada kerusuhan di pintu. Ini akan mati. Apa yang mereka bawa ke aula Nan Hao kita? Beberapa tampak tidak puas dan mau tidak mau memarahi. Apa? Qin Yichen baru saja melirik ke sana dan menemukan 2 wajah yang dikenalnya. Dia ingat bahwa kedua orang itu sepertinya adalah 2 orang baru yang diintimidasi oleh Yi Bugui. Namun, saat ini, kedua pendatang baru itu memiliki kecemasan di wajah mereka. Apa yang telah terjadi? Segera, Qin Yichen mengambil langkah, dan bergerak ke arah mereka.
100 roh menyaksikan gerakannya dan dengan penasaran diikuti. Kakak senior, tolong beri aku obat mujarab. Kakakku dua pasti akan memberi nilai tambah di masa depan. Meskipun keduanya baru, dalam dinasti mereka berdua adalah anak pilihan surga. Tetapi saat ini, mereka membungkuk kepada orang-orang dan berdoa, dan tidak ada tipu muslihat. Orang sekarat seperti ini hanya membuang lebih banyak ramuan. Keluarkan, laksanakan. Ini adalah Aula Nanhao. Bagaimana bisa berlumuran darah? Pergi-pergi, Master Pemurnian Pil yang mulia ini, sama sekali tidak memberi mereka ketampanan. Dan apa yang mereka katakan juga benar, karena orang yang dibawa oleh kedua orang ini terluka parah. Di dadanya, itu benar-benar runtuh, dan tulang Bai Shengsheng terlihat. Bahkan dari luka yang retak, dia bisa melihat organ dalam yang retak. Organ dalamnya retak, obat apa lagi yang bisa diselamatkan? Nyatanya, kedua pendatang baru itu juga mengetahui hal ini. Organ dalamnya retak. Di dinasti, itu pada dasarnya jalan buntu. Bahkan orang-orang yang beruntung diselamatkan tidak dapat hidup selama beberapa tahun karena organ dalam yang retak. Mereka hanya mengandalkan keberuntungan, jadi mereka membawa orang-orang ke sana. Pada titik ini, Qin Yichen telah berkerumun di kerumunan, dan matanya tertuju pada tubuh berdarah daging. Segera, Qi yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Siapa yang berani bersikap kasar? Tanda seru. Master Pemurnian Pil itu terkejut. Mereka ada di sekitar. Dan ketika pembangkit tenaga listrik Tanah Suci itu ingin memenangkan Qin Yichen, mereka melihat 100 roh berdiri di belakangnya. 100 gadis roh. Pembangkit tenaga listrik yang muncul di sebelah Qin Yichen, melampaui alam kekaisaran, memandangi 100 roh yang menghentikannya dengan sedikit kebingungan. Tugasnya adalah melindungi Master Pemurnian Pil di Aula Nanhao, dan Qin Yichen melepaskan Qi yang mengerikan. Prinsipnya, dia bisa langsung membunuh bahaya tersembunyi ini,